Minggu lalu kita sudah belajar materi energi. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, energi 6000 Joule digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang memiliki massa 50 kg. Hitunglah tinggi benda yang mampu diangkat oleh energi tersebut. Jadi di dalam fisika, kita pertama harus menulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Berdasarkan soal di atas, energi 6000 Joule. Di sini tidak dikatakan energi itu potensial atau kinetik. Jadi pertama kita buat aja dulu E sama dengan 6000 Joule. Baru berikutnya di sini dikatakan bahwa massa 50 kg. Massa 50 kg. Lambang massa kita ketahui M 50 kg. Dan di sini juga diketahui nilai G itu 10 meter per detik kuadrat. Kita buat diketahuinya G itu 10 meter per detik kuadrat. Jadi tadi ini hanya E kita buat. Ternyata diketahui M dan G. Berarti di sini EP. Karena rumus EP itu M kali G kali H. Sedangkan kalau kita buat di sini EK, rumus EK itu setengah M kali V kuadrat. Sementara di sini V tidak diketahui. Maka kita buatlah ini EP sama dengan M kali G kali H. Tadi nilai energi itu 6000, kita masukkanlah di EP 6000 sama dengan nilai M tadi di sini 50, kita buat di sini 50. Nilai G di sini 10, kita buat 10 kali H. Jadi 6000 sama dengan 50 kali 10 500 kali H, ini dia kali H-nya. Jadi apabila kita kurang bisa matematika, yang mana pembagi dan yang mana dibagi, lebih baik ini kita balikkan. Kita balikkan 500H sama dengan 6000. Itu sama saja ya. 6000 sama dengan 500H. Itu sama artinya dengan 500H sama dengan 6000. Jadi dari 500H sama dengan 6000, kita dapatlah nilai H 6000 bagi 500. Di sini 02 mati, di sini juga mati, tinggal 60 bagi 5, hasilnya 12 meter. Itulah contoh soal untuk energi potensial. Sekarang kita masuk untuk soal kedua. Ini soal kedua ya nak. Seorang pelari berlari dengan kecepatan 5 meter per detik. Jika massa pelari 64 kg, maka besar energi kinetik pelari adalah titik-titik. Ya, sama halnya seperti ibu katakan tadi. Pertama-tama kita harus menulis dulu apa saja yang diketahui. Kita lihat di sini dia dikatakan dengan kecepatan 5 meter per detik. Simbol dari kecepatan adalah V. Berarti diketahui V sama dengan 5 meter per detik. Setelah itu apalagi diketahui? Massa pelari 64 kg. Simbol dari massa
yaitu M. M kita buat 64 kg. Yang ditanya apa? Besar energi kinetik. Simbol energi kinetik itu EK. Yang ditanya ya nak, ditanya EK sama dengan titik-titik joule. Artinya berapa joule energi kinetiknya. Kita masukkan dia ke dalam rumus, jawab. Energi kinetik atau EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. EK sama dengan setengah, tadi massanya ini 64, kita pindahkan 64, kali kecepatannya 5, kita buat 5, karena ini kuadrat kita kuadratkan. Berarti EK sama dengan setengah kali 64 kali 25. Ya, 64 sama 2 bisa habis. Di atas jadi 32. 32 kali 25, jadi jawaban energi kinetiknya 800 joule. Ya, itulah contoh soal untuk energi. Setelah itu kita masuk ke 3. Yang kemarin 1 usaha, kedua energi, sekarang ketiga daya dan efisiensi. Apa daya itu? Daya itu merupakan usaha persatuan waktu. Ya, rumusnya P sama dengan W per T. Di sini Ibu buat keterangannya bahwa P ini itu daya, satuannya joule per detik, atau bisa juga kita katakan dengan watt. Baru W sama dengan usaha. Usaha ini satuannya joule. Baru berikutnya T. T itu sama dengan waktu, satuannya detik. Jadi rumus daya ini P sama dengan W per T ini bisa juga menjadi, karena W kita waktu belajar usaha, W itu merupakan gaya kali jarak. Bisa W yang di sini kita ganti menjadi F kali S, ya, seperti yang di bawah ini. P sama dengan F kali S, ini tadi rumus W. Ini dibagi T, ini dia T-nya. Setelah itu kita ingat masalah kecepatan, bahwa S per T ini bisa kita ganti sama V. Maka rumus daya tadi di sini menjadi P sama dengan F kali V. Ya. Jadi kalau untuk menghitung daya nanti, rumusnya bisa kita gunakan P sama dengan W per T, bisa juga kita gunakan P sama dengan F kali V, tergantung apa yang diketahui pada soal. Ya, sesuaikan dengan apa yang diketahui pada soal. Sekarang suatu perbandingan antara energi atau daya yang dihasilkan dengan usaha atau daya masukan disebut dengan efisiensi. Secara matematis, rumus efisiensi itu efisiensi sama dengan W output per W input kali 100%. Atau bisa juga efisiensi itu P output per P input kali 100%. Ya, keterangan dari rumus itu bahwa efisien ini lambang dari efisiensi, satuannya persen. Ini W output, artinya usaha, output keluaran. Usaha keluaran, satuannya joule. W input ini sama dengan usaha masukan, input masukan ya nak.
satuannya juga joule. Baru P output atau daya keluaran, satuannya watt. P input sama dengan daya masukan, satuannya watt. Jadi rumus efisiensi ini juga tergantung dari soal apa yang diketahui. Kalau yang diketahui dia usaha, berarti kita gunakan rumus yang ini. Kalau dia diketahui mengenai daya, maka kita gunakan efisiensi sama dengan P output per P input kali 100%. Ya, sampai di sini dulu lah nak materi pembelajaran kita. Minggu depan Ibu akan berikan contoh soal mengenai daya dan efisiensi beserta kita minggu depan latihan. Terima kasih buat anak ibu semua.